azizul hakim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail niku berdoa, ya Allah, nanti dari duriya-duriya kami utuslah salah satu di antara mereka untuk menjadi seorang rasul jenengan yang berasal dari golongan mereka sendiri, yang nanti rasul itu akan membacakan ayat-ayat jenengan kepada duriya kami dan mengajari mereka tentang kitab Taurat, kitab Injil dan Quran, dan akan mengajari nama ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu memiliki ditafsir Imam Syafi'i, al-hikmatu sunnatu Rasulillah. Ilmu hikmah adalah ilmu-ilmu yang berasal dari tindak lampai Kanjeng Nabi. Nama ilmu hikmah. Zakihim, dan Rasul nanti bertugas untuk membersihkan duriya-duriya kami dari berbagai macam hal kesyirikan. Innaka antal azizul hakim. Dan dari sini ini ada timbal balik, dan ada timbal balik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang merupakan nasab baik Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang terkenal itu Nabi Ibrahim punya dua anak, padahal aslinya mboten, aslinya niku enten 5 napa. Tapi yang terkenal itu dua, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail niku anak pertama dari istri kedua, terus Ishak niku anak pertama dari istri pertama. Aslinya lek dilihat dari segi umur niku sepuh Ismail, tapi kalau dilihat dari segi status ibu maka Ishak lebih tua daripada Ismail. Biasanya dari istri pertama masalahnya Nabi Ishak itu. Kemudian nabi-nabi berhubung Nabi Ibrahim niku manggoni itu bersama Ismail dan ibu Sarah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab Sarah. Kemudian Nabi Ismail diungsikan di Baitul Haram kan sama ibu Hajar, maka nanti jelas pengaruh mengenai anak. Karena Ismail itu jauh dari si ayah yang mempunyai derajat kenabian, jelas didikannya bukan sama. Sedangkan si Ishak ini cedek sama abai, colok kepomo bahasa nggih, colongan niku dididik sama Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis, akhirnya berimbas pada anak cucunya. Oleh Nabi Ismail, Nabi Ishak itu punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti masa mudanya pernah sakit, terus kemudian nadar lek umpama sehat nanti akan tidak makan makanan dan minuman yang beliau senangi, yaitu susu dan dagingnya unta. Akhirnya dari Nabi Yakub yang nama kecilnya itu adalah Israel, punya anak 12 dari 3 istri. Nah ini nanti jadilah Bani Israel, sing kita kenal, sing mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sing menguasai dunia ya Allah sampai ya ini, itu golongannya Bani Israel yang dari turunnya Nabi Ibrahim dari anak namanya Ishak. Sedangkan dari jalur Nabi Ismail itu berhubung nggak kepomo kan. Jadi Nabi Ismail itu nggak punya putra yang jadi nabi sampai akhirnya ribuan tahun sampai baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat jadi nabi. Kalau dilihat dari status banyaknya jumlah kenabian dari orang Arab, dari duriyah Nabi Ibrahim yang jalur Ismail itu kalah ado. Kalau nasabnya itu lebih tinggi gennya Ishak, yang dari Bani Israel, dari putra-putrane Nabi Yakub. Sehingga sampai di Bani Israel itu mempunyai klaim bahwasanya nanti yang berhak jadi nabi, yang berhak jadi raja itu dari golongan mereka, dari golongannya Bani Israel. Mereka gak gelem iman sama Kanjeng Nabi Muhammad gara-gara mereka itu merumangsani Nabi Muhammad yang jadi orang Arab. Dari orang Arab itu level nasabnya tidak selevel dengan Bani Israel. Makanya kalau kaum iman dengan Kanjeng Nabi yang lebih rendah, menurut mereka nggak gelap. Paham tidak? Lah itu padahal
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mendoakan khusus akan ada salah satu dzurriyyah mereka yang berfungsi bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah, baca hari kitab dan hikmah dan sebagainya. Itu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad yang dari keturunan Ismail. Nanti tahu. Sehingga doa yang pada masa lampau ini, yang disampaikan, yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim ini, yang begitu dahsyat efeknya, akhirnya sama Gusti Allah, umatnya kanjeng Nabi Muhammad iki lek pas wae maca sholawat, ketika kita sholat, nama Nabi Ibrahim digandeng dengan nama kanjeng Nabi Muhammad sebagai bentuk timbal balik. Karena dulu Nabi Ibrahim itu sudah mendoakan kanjeng Nabi, maka nanti Nabi Muhammad plus umatnya juga dituntut balik untuk mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Paham tak? Jadi hikmahnya di situ. Jadi kenapa kok Nabi Ibrahim yang jaraknya itu sudah ribuan tahun dari kanjeng Nabi Muhammad, kok namanya digandeng dengan Nabi Muhammad saat bersolawat? Biasanya disebut dengan namanya sholawat Ibrahimiyah. Lapo kok gak Nabi sing paling cidek, yaitu Nabi Isa, atau napa kok gak abai kanjeng Nabi ae, kok justru Nabi Ibrahim? Ternyata ada satu peristiwa besar, yaitu doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim kepada kanjeng Nabi Muhammad. Paham nggih? Dadi mulane kok ada sholawatan wonten nek salat pas waya salat rukun apa ke bahasane sunat abaate sama rukun yang terakhir rukun kauline sholawate sampai genep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu nggih, iku awake dhewe ben napa ngarani? Ben nyenengne kanjeng Nabi Muhammad. Golek kanjeng Nabi seneng karena beliau mempunyai umat yang membacakan sholawat tidak hanya kepada beliau, tapi kepada kakeknya beliau juga. Maka kanjeng Nabi itu ngrumangsani, saya dan umat saya bisa membalas lebih kepada Nabi Ibrahim. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong ke mau ayatnya selanjutnya tentang Nabi Ibrahim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Diterangake bahwasanya umat-umat yang setelah Nabi Ibrahim itu adalah umat yang pasti mempunyai hubungan dengan Nabi Ibrahim mayoritasnya. Kalau menungso kabeh totalnya 3 miliar, wingi wis dijer kan, umat Islam dhewe 1, berapa miliar, wong Kristen dhewe 1, berapa miliar. Cara di Kristen karo Islam tok di total wis separone wong sedoyo kabeh. Kristen dan Islam itu cucunya Nabi Ibrahim kabeh. Kalau Kristen itu Nabi Isa, kalau kanjeng Muhammad itu Islam, atau nggih? Ya, Nabi Isa itu atau Yesus itu turunnya Nabi Ibrahim lewat Ishak, kalau kanjeng Nabi Muhammad dari Nabi Ismail, gitu kan? Nah itu, dan hampir boten enten umat manusia kabeh itu yang tidak mengagungkan Ibrahim, tidak mengikuti syariat agama Nabi Ibrahim, itu boten enten. Kecuali apapun ketika ada para hater, orang-orang tidak suka sama Nabi Ibrahim, itu pas orang-orang sih itu perlu dipertanyakan otak dan logikanya itu enek apa gak, ngono nek gamane kan mriki kan illa man safiha nafsah. Dan padahal Nabi Ibrahim sudah sangat teruji bahwasanya beliau itu menjadi pilihannya Allah, Khalilullah, kan? Dan dijamin beliau di akhirat akan dikumpulkan bersama abah-abah Nabi Ibrahim, yaitu yang jadi rasul, bukan abah kandungnya dan sing azal itu. Ada sebuah peristiwa yang memantapkan Nabi
orang yang benar-benar pasrah. Jadi kepada Allah, yaitu ada dua tafsir tentang iki itqalallahu rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Iki kapan Nabi Ibrahim itu diaturi oleh Allah untuk memasrahkan diri, itu ada dua tafsir tentang mriki. Yang pertama yaitu Ibrahim, sampai pasrah no urusanmu nang aku, ngoten kan. Tentang mriki maknane kan ngoten. Jadi kalau di tafsir ternyata ada dua versi, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu diucapkan perintah semacam itu dari Allah, itu saat beliau diutus untuk mengajak kaumnya bertauhid, menyembah Allah. Intinya Ibrahim sampean kuwi berdakwah, ngoten kan, untuk mengajak ke tauhid itu sampean harus benar-benar bisa noto hati. Artinya adalah sampean agamamu, kan, sampean harus memurnikan agamamu dari berbagai macam hal yang bisa menjadi sekutunya Allah. Amalmu yang berupa dakwah juga harus diniati lillahi ta'ala, ojo oleh pamer. Dan biasanya yang ini dimanai kan, itu bukan mungkin yang didahului itu Nabi Ibrahim, tapi adalah umat-umat beliau yang mempunyai kemungkinan untuk pamer atau punya tujuan, punya niat lain dalam mendakwakan tauhid, ngoten biasa ini. Nah, kemudian versi yang kedua adalah ucapan semacam ini aslim dari Allah, itu diperintahkan oleh Allah saat Nabi Ibrahim itu dicemplungi ning perapian. Jadi kan Nabi Ibrahim di zamannya Nabi siapa, zamannya musuhnya Nabi Ibrahim Raja Namrud itu kan membuat api besar itu kan. Saat Nabi Ibrahim itu kan dicemplungi ning perapian ku sama Gusti Allah diaturi Ibrahim aslim, pasrahno urusanmu, pasrahno awakmu nang aku, matimu, uripmu, ibadahmu anu tanggung aku kabeh. Menten kan akhirnya dengan cerita dua iki, ceritanya dua kan iki. Akhirnya nyemplung ngono nang geni iku, nang jero geni kan pikirnya orang-orang yang menyemplungkan Nabi Ibrahim nang jero geni kuwi. Itu kan Nabi Ibrahim mati. Mas mati wong ngumpul ke kayu bakar tok berapa bulan. Lek ngantemne tok iku berapa kilo jarake saking gedine genine. Iku asline ya ngono, iku asline kuwi lek ngarani apa jenenge Nabi Ibrahim dicemplungne geni itu. Kan gawe kaya apa jenenge cara bahasane kaya gawe iku lho. Apa bandul kayak bandulan sing Nabi Ibrahim iku ning kene sisi kene ya kan, terus ini modelnya apa patrol apa jenis bahasa katrol apa nggih cara bentuknya kan ini gitu. Nah aku kan terus di Nabi Ibrahim sing nang kene nek dijare munggah ini kan mungkin yo waktu bodi cemplung ning ngene gelap kan ini kan mental akhirnya mencolot rono ku saking gedine genine. Lah iki bolak-balik di Nabi Ibrahim di sana sing nang kene iki bagian bawah kene watu sing bagian muncali kene dom ini Nabi Ibrahim gak mendal, sing mendal lambar watu nih. Nanti lep ini watu nih mendalnya ngenai wong sing muncalnya watu mau. Akhirnya ternyata kan di sini Nabi Ibrahim dikubengi sama malaikat. Oke, dikai malaikat dikubengi dijogo bobotnya Nabi Ibrahim ketika dibanding ini kalau bobotnya watu malah abot bobotnya Nabi Ibrahim. Goro-goro dibantu para malaikat. Nah akhirnya enak sing bocor nih. Iblis manggane to kok sing ngrusak tatanan iblis wae. Iblis muni ngene komen Namrud nek pengin iso nyemplung Ibrahim ngono kuwi ngongkono wong wadon-wadon kuwi mudhun nang sandinge Ibrahim. Malaikat-malaikat sing ngupengi Ibrahim malah ngali. Malaikat itu gak gelem nyawang wong dalam kondisi apa? Kondisi telanjang. Paham ta? Dadi lek sama dalam kondisi telanjang nunjero WC nunjero jadi gak dingano karo malaikat, gak ditunggu sama malaikat. Oh berarti ngono Pak, nek pas nyolong tak mudah ya Pak, ben gak dicatat amalku elek karo malaikat ya. Wah itu strategi di wong bajul. Malaikatnya dewe-dewe lek itu gasih. Gue enek pertanyaan ini, berarti cerita ngono kan, berarti malaikat itu nek enek wong udo enek gambare malaikat to nunjero omah, enek kan?
malaikat itu gak bakal mlebu nang jero omah sing omah kuwi enek patunge, enek kirike, ngono sih. Arek cilik mbok critani ngono. Kelas 3 MI atau kelas 4 MI mbok critani ngono malaikate. Enek malaikat jenis-jenis ngono. Akhire arek cilik duwe mbah sing kate mati. Sing kate mati, berhubung setani karo gurune ngono. Akhire anak cilik manggo kirik nang jero omah. Iku Israel kok bener gelem moro rene iki kirike tak salah ngarep omah. Mbahku ben tetep urip terus. Iku lak cerita goro tutup gitu loh. Malaikat iki macem-macem. Malaikat sing gak gelem nyedeki wong nalikane udo, malaikat sing nggawa rahmat. Ngono lho. Ya lek malaikat nyepet amal ya panggah. Wong nyepet amal kuwi nang ndi sampean ditutne mbok udo kae mbok piye kae. Ngono jero jeding dicatet. Am jero jeding utek-utek ngono. Dicatet mangken lho bocah iki catet ae lho. Kamu gak urus mangkat sing bagian nyatet amal sing gak gelem kuwi malaikat sing nggawa rahmat ngono lho. Dene nang jero omah enek gambare, enek patunge, enek kirike iku malaikat rahmat sing membawa rahmat sing ora gelem mlebu omah sing mau. Dene malaikat Israil le panggah ora urus butuh bengkek malah dibabut. Ngono paham gak? Nah, iku lho, iki cetane ngono tadi. Malaikat-malaikat yang kabur saat ada perempuan-perempuan telanjang di dekat Nabi Ibrahim itu adalah malaikat-malaikat yang membawa rahmat kepada Nabi Ibrahim. Malaikat rahmate ngalih akhirnya dicemplung nih lek watune Nabi Ibrahim mendal sampai kecemplung nih di geni. Nah, pas nyemplung iki karo Gusti Allah didhawuhi kan surat apa ya? Al-Anbiya ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim iku sing nyabdo langsung Gusti Allah. Lah iki barokah wong pasrah, barokah wong tawakal. Dadi nek maca tafsir Ibnu Katsir iku diterangke kan. Ketika Allah itu dawuh ngono, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Geni jadilah kau dingin dan memberi efek keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Iki api sak donya iki murut tapi gak enek panase. Ngono sak donya kabeh. Jadi kok zaman sakmono selama Nabi Ibrahim iku nyemplung nang jero geni mau, wong godhog banyu, godhog wedang gere sing umum. Krono adem. Ngono lho. Krono itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nanti orang kabeh wong sing godhog adem wae. Ayo, masih godhog sego, yang godhog telon, gak mateng-mateng. Gara-gara Nabi Ibrahim kecemplung nang geni mau karo Gusti Allah geni sak donya disabdo adem kabeh. Nah, ngono lah pas mlebu ngene iki Gusti Allah itu perintah. Iki Jibril tekonono Ibrahim butuh apa? Maka Jibril ngoro. Ibrahim, iki ora ngono ya api ngono. Butuh aku buka, gak lha butuh awakmu. Iku Nabi Ibrahim ditekoki sama malaikat Jibril, "Kak butuh aku." Ya apa tak atur Gusti Allah butuhmu apa kok sama? Gak, Gusti Allah ngerti. Dadi iki dalilnya orang yang sedang napa jenenge mabuk cinta sama Allah. Jadi malaikat Jibril pun dicuekin. Nah, terus sampean ketemu Jibril piye? Wah, sih duwe malaikat Jibril iki. Tak jadinya pengawal pribadi nanti tak konterne aku ya kan enek musuh tak ngamplengi. Terus sampean karo wong saiki kan sih wis duwe kanca Jibril wis buang enggak. Ya toh? Padahal enek sing luwih dhuwur meneh ngono. Yaitu orang-orang yang berlevel sedang mabuk asmara sama Gusti Allah enggak butuh sama malaikat Jibril, butuh langsung sama Gusti Allah. Paham ten? Iki karepe ngoten niku. Akhirnya terbukti kan tenanan ketika Nabi Ibrahim dawuh aslamtu rabbil alamin, saya memasrahkan diriku kepada Allah yang menguasai alam semesta, nggih, boten memasrahkan dirinya kepada Jibril gak, tapi langsung kepada Allah. Berarti langsung jadi tanggane Gusti Allah. Adalah iku hikmahnya, ada sisi tawakalnya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas di ayat waso biha Ibrahimu bani Yaqub innallaha lakum ya bunayya waso biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim
memberikan wasiat kepada putra-putra beliau untuk memegang erat agama yang beliau ajarkan, millata Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim itu ada 8 dari 3 ibu. Istri yang pertama Saroh, istri yang kedua Hajar, istri yang ketiga Konturo. Istri yang pertama belum punya anak, istri yang kedua punya anak dulu. Jadi Saroh itu istri yang pertama, tapi mboten nggak ada anak sampai sepuh. Akhirnya si istri yang pertama itu mencarikan istri lagi untuk sang suaminya yang dianggap solih, iman-iman, kalau kesolihannya tidak ada yang meneruskan. Akhirnya dicarikanlah istri yang kedua oleh istri yang pertama. Jadi sing golek bojo kedua itu bojo sing pertama dhewe sing golek ini. Aslinya Nabi Ibrahim mau ngono lho. Karena cintanya itu hanya pada Saroh saja nih. Tapi berhubung Saroh itu enggak punya putra sampai sepuh, si Saroh khawatir nanti perjuangan suaminya tidak ada yang meneruskan. Akhirnya demi perjuangan agama tauhid, si Saroh merelakan dambaan hatinya terbagi. Jadi punya 2 istri. Ternyata sing digoleni mubeng orang ini ternyata yang paling cocok adalah Hajar, yaitu pembantunya Saroh sendiri. Jadi Hajar itu adalah pembantu nih Saroh. Lahirlah anak yang pertama namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, adalah istri yang pertama yo duwe anak. Jadi ternyata butuh dipancing dulu. Nanti ada gampangan ini untuk triknya. Baik ini sama ya. Menurut pandangan bojo yang pertama suwi gak rabi-rabi yo gak duwe anak-anak sampai 10 tahun belum duwe anak ya ku rabi meneh. Kon golekne sing pertama, demi aku iki. Dane yo seneng iku. Ibu anaknya ada 8, istri yang pertama dan kedua anaknya cuma satu-satu, berarti. Terus yang keenam dari istri yang ketiga. Istri yang ketiga ini adalah istri yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim setelah istri yang pertama wafat. Jadi jangan dipikir Nabi Ibrahim itu sama Ibu Hajar itu jarang ketemu. Nanti tak teman-teman toh. Nanti nggak pakai kepomo. Hajar itu nggak diopeni, colon delalah wong saiki pasti njaluk pegat kuwi. Ya lek disele gon sing apik dikene enggak, ditinggal enggak, di pasarnya Gusti Allah. Karena begitu yakinnya si istri kepada sang suami, Ibrahim adalah nabi Allah Khalilullah. Saya disalah tenggene itu pasti ada hikmah yang begitu luar biasa. Koyok-koyok ditelantarkan Ismail sama Hajar, padahal enggak. Tawakale lek riyadoi Nabi Ibrahim itu begitu luar biasa. Nggak akan ada Ka'bah, nggak akan ada air Zam-Zam kalau tidak ada Ismail dan Hajar manggon nunggu mau. Baitul Haram nggak akan pernah koyo saiki kalau coroto Ibrahim tidak meninggalkan Hajar dan Ibrahim dan sampai Ismail di Baitul Haram. Ngerti dong? Jadi itu. Nah, setelah istri yang pertama yang dinikahi Nabi Ibrahim itu di Baitul Maqdis kan. Jadi mendinone iku Nabi Ibrahim sama Saroh karena sama-sama manggon di Baitul Maqdis. Jadi sama Hajar itu paling nengok tok, itu pun nggak mesti. Jadi cara terkenal itu kan Nabi Ibrahim ninggalne Ismail sama Hajar di Mekah itu kan dalam kondisi itu wadus. Nabi Ismail berapa bulan umurnya ditinggal, terus kemudian diculne kan. Jadi cara dilihat dari sisi keabahannya, kebapaannya Nabi Ibrahim gak akan pernah mentolo ninggalne bojone sing wedok dhewe sama putranya yang masih kecil di tengah jurang yang tandus, nggak ada minuman, nggak ada buah-buahan, itu nggak akan pernah tega dilihat dari sisi kebapaannya. Tapi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang harus patuh kepada Allah. Iku ilhami Gusti Allah. Nah, dalam sebuah jalannya kan Nabi Ibrahim ninggalin Hajar sama Ismail nungguin nangis karena sisi kebapaannya masih enten. Nabi Hajar melayu marani Ibrahim, Ibrahim, sampean ninggalin aku karo anakmu sing di tempat kayak gini dah, mentolo sampean bayang nih, ya kan? Cara dalam segi kebapaannya jelas gak mentolo, tapi itu perintah Gusti Allah. Iku abote di bojone Nabi.
Paham mboten? Dadi bojone kiai yo meh ngono kuwi mang. Dadi kiai ini bendino ngaji karo masyarakate ngene koyo bojone lek bojone gak patek benda iku pasti aku diduakan sama suamiku. Suamiku lebih lebih mentingkan masyarakate. Gak ngono kuwi karepe namanya berjuang yo kudune ngono. Nek siap dadi bojone kiai kudu siap waktunya sang suami untuk masyarakate ngrambut masyarakate demi ridhone Gusti Allah. Mulai dari bojone kiai ku abot, nanti aku gak usah di kiai lek men bojo anake ya. Dan gak terlalu abot bedone ya. Tapi gak mau, jadi ya pengaruh nungone anake. Ya jadilah Nabi Ismail ngene iki, ya, kemudian sampai nangan cuwili ditinggal nih. Bos wis gede, moro gak tau ngomong, gak tau nafkoi, cucuk moro perintah Gusti Allah belen Ismail. Moro wis kecil gak tau ngomong, moro-moro katanya beleh. Batin ibu Allah ngono kan. Nah itu, mereka gawe akal golek Gusti Allah gak akan ketemu ngono lho. Gak tau nafkoi, cucuk moro katanya beleh anake. Wes cara akal gak ketemu akal kuwi. Lah Gusti Allah gak kena diakal ya. Gusti Allah tuh gawe hati, nih lho. Paham tak? Sama delok ceritane kan. Akhirnya kan ngajar kan. Ya mikire ngono kan, apa perintah Gusti Allah. Ismail pun yang masih belia muni, nek niku perintah Gusti Allah saya siap bah untuk disembelih saya siap. Lah iku lek turune macan lahir ya macan, ngono kan. Paham gak kuwi? Nanti Nabi Ibrahim begitu luar biasa, punya putra Ismail juga luar biasa, sama-sama pasrah oleh Gusti Allah. Nek memang niku perintah Gusti Allah kalau siap bah jenengan beleh. Ya ajal saiki, beleh-belehan ae Pak karena aku Pak aku beleh tak beleh dhisik aku. Ngono kan? Terus yang lucu meneh. Nabi Ibrahim wis udah gede, Nabi Ismail udah gede. Nabi Ismail rabi karo wedok, istri yang pertama. Nah, cerewet, Nabi Ibrahim moro meneh. Moro meneh. Tekoki si istrinya Ismail gak ngerti lah iku adalah mertuanya karena memang gak pernah manggon karo Nabi Ismail. Ya tekoki istrinya Ismail. Mbak, dan nanti bojo sampean. Niku batas kayak bakar kan jawab sawengit apa jeneng ngarani atos omongane. Aib Nabi Ismail dilos bojo ora pokrong lewat gawe nenet kawa jebut kabeh lah. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Ini Mbak yo, balik ketemu bojomu wis mulih omong-omong sampean ketemu aku. Ciri-ciriku koyo ngene, pesenku siji, bancik omahe kon ganti. Ngono. Akhirnya Nabi Ibrahim mulih. Ismail teko Nabi Ismail mulai teko omah, diomongin karo bojone. Mas, mau enten tiang sepuh golek jenengan. Ciri-cirine piye? Ngeten. Pesen pripun mang tiangmu? Bancik omahe kon ganti. Oh, berarti sampean kon megat sekali. Karena kenapa? Bayang nih, wis gak tau. Moro bisa nomor anake megat bojone. Iku dilihat dari sisi kemanusiaannya. Wah, wis gak ketemu. Nabi Ibrahim itu sebagai ayah sing apik bagi Ismail gak ketemu. Tapi dalam sisi tawakalnya, Islamnya, pasrah Gusti Allah itu luar biasa. Paham gul? Nah, kalau ini loh, kalau pasrah tenanan ini nih. Jadi yang menjajal kayak sakmene kae. Paham tau? Jadi intinya dulu dikongkon lek wis sudah usaha begitu besar kok gak ketemu dalane pasrah meneh Gusti Allah. Gusti Allah ben sing ngentokne dalan sing bener. Ada tinggal nglakoni tok ora, ada di sana karo Gusti Allah. Lek dhewe wis nempuh apa wae perintah Gusti Allah. Lek bali lo ya mesti ae keblokong ning ndi wae kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ya.